Jadi inti dari pertanyaannya adalah bagaimana kita screening, ya, menyaring saham-saham yang sedemikian banyaknya sehingga kemudian diperoleh saham-saham yang masuk watch list. Ya 30 saham itu yang tiap kuartal saya update. Jadi dari saham yang masuk watch list ini, ya kita amati perkembangannya setiap hari dan seterusnya. Bukan berarti 30 saham itu kita beli semuanya, tidak. Yang benar-benar kita beli ya mungkin cuma 10 dari 30 saham itu. Jadi kita saring lagi berdasarkan timing. Karena ada juga misalnya kita udah incar sahamnya tapi harga sahamnya udah naik duluan, ya jangan kita kejar. Contohnya ya itu tadi ya, IMAS, Indomobil itu. Udah kita incar, ya udah naik duluan, ya udah nggak apa-apa. Kadang orang ya suka penasaran kejar, saya nggak begitu Pak, biasa aja biarin gitu ya. Nah, screeningnya bagaimana? Balik lagi Pak Andre, sebenarnya ini sudah saya jelaskan juga di seminar. Kan kriteria value investing itu ada 3. Sahamnya murah, lihat dari per PBV-nya, kinerjanya bagus, lihat dari labanya naik atau turun, ROE-nya kecil atau besar, utangnya gede atau besar, dan seterusnya. Dan yang ketiga, prospeknya cerah. Untuk membaca prospek, ya kita harus paham industrinya. Kalau kita pengen baca prospek batu bara, ya kita harus mengerti bahwa batu bara itu dipengaruhi oleh harga batu bara. Consumer good, ya kita harus paham bahwa industri consumer good ini dipengaruhi inflasi, daya beli konsumen, tingkat nilai tukar rupiah, dan seterusnya. Jadi memang untuk prospek ini agak complicated. Kita harus baca sampai mendalami banget gitu, baru bisa punya gambaran. Tapi kalau misalnya saya sendiri ya, kalau saya sendiri lihat ada saham nih murah, valuasinya murah, kinerjanya juga bagus nih, labanya naik. Tapi kita ke depannya nggak punya gambaran sama sekali karena kita nggak ngerti bisnisnya. Apakah labanya nanti akan naik lagi atau tidak? Ya biasanya saya nggak akan beli sahamnya. Saya tetap beli saham yang lain yang tiga-tiganya memenuhi. Murah, bagus, cerah. Seperti itu. Nah, jadi kenapa kok saya bisa ketemu Nelly gitu ya? Nelly ini sejak awal lolos screening di sisi valuasi. Nggak usah, kalau saya kan manual ya, saya download laporan keuangan satu-satu, lalu masukin datanya di Excel, hitung manual per PBV-nya, ketemu per PBV-nya berapa. Tapi kalau misalnya Anda lihat aplikasi yang, ya biar gampang lah, RTI misalnya, atau Stockbit, atau apapun gitu ya, kan kita bisa screening Pak, saham-saham apa aja yang PBV-nya 0, berapa. Langsung muncul itu Nelly itu. Gitu, atau satu. Terus kedua, kinerjanya, ya kita lihat juga laporan keuangan terbarunya, labanya naik, ROE-nya juga besar, dan yang ketiga prospeknya. Nelly ini dia perusahaan kapal kecil di sungai, bukan di laut lepas. Dari lokasi tambang di hulu sungai, dia bawa itu batu bara, nikel, pasir, batu ke hulu, ke hilir, dari hulu ke hilir, ke pelabuhan, muatan itu dipindahkan ke kapal lain yang lebih besar, baru dijual ke luar negeri dan seterusnya. Dan sekarang aktivitas tambang sudah sangat-sangat normal. Nikel juga sama. Harga nikel mungkin turun, harga batu bara mungkin turun, tapi selama pengangkutannya masih banyak, ya Nelly ini masih akan cuan. Jadi prospeknya juga cerah. Jadi Pak Andre, Nelly ini dia mungkin Pak Andre penasaran karena sahamnya naik tinggi ya. IMAS juga sama, kok dia naik tinggi gitu. Itu bukan ujuk-ujuk kita ketemu, enggak Pak, itu gali-gali kita Pak. Gali-gali itu dalam artian kita baca laporan keuangan semua emiten satu persatu, 800 emiten loh. Setiap 3 bulan sekali kita baca semuanya satu-satu, ketemu Nelly ini, bukan ketemu saham-saham yang murah, kita saring lagi sampai akhirnya ketemulah Nelly ini. Kalau di Nelly saya agak beruntung ya karena saya sempat beli sahamnya. Kalau IMAS kita udah ketinggalan duluan, ya nggak apa-apa. Jadi bahkan sudah kita capek-capek baca laporan keuangan, hitung valuasinya satu-satu, baca prospeknya ke depan bagaimana, nggak ada jaminan juga kita profit gitu. Jadi nggak gampang sebenarnya main saham itu, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita ketemu, katakanlah seperti Nelly, IMAS, ya profit ratusan persen itu bukan sesuatu yang mustahil. Kita bisa Pak profit begitu, dan itu bukan karena sahamnya gorengan atau apa, enggak. Memang sahamnya bagus gitu loh. Nah, jadi itu jawabannya Pak Andre. Kalau soal INKP itu ceritanya lain lagi ya. Tapi intinya bagaimana cara kita screening itu bukan kita baca sehari besok langsung ketemu, enggak Pak.
Kita bisa berhari-hari, seminggu, 2 minggu, dan seterusnya. Kalau saya sih kan punya tim ya, dan saya sendiri pun kalaupun saya mengerjakan semuanya sendirian, kan memang pekerjaan kita begini. Kalau kita udah beli sahamnya, ya sudah selesai. Habis itu biarin aja dia naik. Tapi sebelum kita akhirnya memutuskan untuk membeli saham, PR-nya itu banyak. Baca laporan keuangan, laporan tahunan, public expose, sampai akhirnya kita ketemu Nelly, Imas, dan yang lain-lain. Dan jangan khawatir Pak Andre, nanti kalau ketemu saham yang lainnya lagi, saya kasih tahu lagi kok di EIP itu gitu. Tapi ya balik lagi ya, dari 30 saham jangan bayangkan bakal semuanya naik. Ya makanya kita diversifikasi kan. Jangan semua dana dimasukin ke satu saham saja, kita harus sebar gitu untuk mengurangi risiko. Cukup ya Pak Andre? Iya, cukup. Terima kasih Pak Teguh.